Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asbab ini sebuah yang saya muliakan, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama memupuk keimanan, istiqomah di dalam ibadah kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, terkabul segala hajat, barokah selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf sudah berakhir, di mana surah Yusuf ini merupakan kisah perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihissalam, mulai dari penganiayaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sampai dibuang di sumur, dijual sebagai budak menjadi orang yang berkuasa di negeri Mesir, hingga kembali kepada keluarganya, menyatukan keluarganya, dan ini menggambarkan bahwa surat ini mengajarkan kepada kita tentang makna ketabahan terhadap cobaan, kekuatan di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, serta menunjukkan kudrah iradah Allah yang maha perkasa. Juga menceritakan tentang kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi, pentingnya menjaga diri dari fitnah serta hati-hati di dalam menyikapinya, seperti itu jamaah sekalian. Mengenai mukjizatnya yang sudah kita ketahui, yaitu pandai menafsirkan mimpi, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau adalah agar kita senantiasa menjadikan dasar hidup kita ini dengan kekuatan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya adalah surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ini secara harfiah maknanya adalah petir, insyaallah. Ini surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah, ketika masih surah Madaniyah, ketika beliau sudah berada di Madinah, ketika beliau sudah hijrah di kota Madinah. Surah ke-13 terdiri dari 43 ayat. Surah Ar-Ra'd ini jamaah sekalian, surah yang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kandungan surah Ar-Ra'd ini menekankan tentang kebenaran wahyu Allah, kekuasaan Allah sebagai pencipta alam semesta, dan kepastian tentang hari kebangkitan. Sebagai orang beriman tidak boleh kita meragukan. Tentang juga hukum sebab akibat, hukum kausalitas di dalam perbuatan kita, duniawi maupun ukhrawi kita, pasti akan mendapat balasannya. Juga mengandung penjelasan anjuran kepada kaum muslimin agar memperkuat keimanan, menyempurnakan ketakwaan, banyak berzikir untuk ketentraman hati dan fikir, tidak mengubah keadaan diri sendiri sebelum Allah mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat yang viral sering kita dengarkan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ini sering kita ketahui bahwa huruf-huruf muqatta'ah, potongan-potongan awal surat ini semuanya tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
Jadi tilka inilah. Jadi, tilka ini dimaknai hadhi ini ya. Sama dengan dzalikal kitabu. Itu dzalika tapi dimaknai hadza. Inilah kitab. Jadi ini dalam konteks muannas ya, karena ayat itu muannas maka pakai tilka. Kalau alkitab ya mudzakkar, jadi pakai kata dzalika. Tapi maknanya sama, ini menunjukkan bahwa ayatul kitab, ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an itu datang dari Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, tapi begitu dekat dengan kita. Ini ya. Jadi Al-Quran ini harus dekat dengan kehidupan kita. Adanya kehidupan kita harus dibingkai dengan dasar-dasar ayat-ayat Al-Quran. Adanya Al-Quran harus mewarnai dalam kehidupan kita. Ya, tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu. Sedangkan kitab ini, wahai Muhammad, unzila yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, mir rabbika dari Tuhanmu, adalah al-haqqu, yaitu benar. Jadi Al-Quran ayat demi ayat yang diturunkan kepada kamu Muhammad, ya tidak ada satupun yang salah. Semuanya benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak beriman. Banyak yang tahu Al-Quran tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak yang bisa baca Al-Quran tapi jarang yang memahami makna Al-Quran. Banyak yang memahami makna Al-Quran akan tetapi jauh dari aplikasi dan pengamalan. Ini seperti ini jemaah sekalian. Jadi kata-kata la yu'minun bisa diartikan sama sekali tidak beriman. La yu'minun bisa dikatakan beriman tapi tidak sempurna. La yu'minun beriman sempurna tapi tidak ada di dalam tindakan nyata. Itu jemaah sekalian. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Nah, ini ya. Jadi Allah utawi Allah iku alladzi rafa'as samawati, yang mengangkat meninggikan langit. Jadi Allah ini kemahakuasaannya antara lain meninggikan langit bighairi 'amadin, tanpa apa? Tanpa tiang. Ya, seperti yang jenengan saksikan ini. Ya, beda dengan masjid segini aja tiangnya udah ada 6 tiang yang kita ketahui, belum yang pinggir-pinggirnya. Nah, langit segini luasnya seperti penglihatan kalau jenengan tidak ada tiangnya, bi ghairi amadin, tanpa tiang. Ya, dia tanpa tiang penyangga. Tarawnaha, sebagaimana yang kalian ketahui. Bisa jadi ayat ini menggambarkan bahwa ya, langit ini diciptakan Allah memang benar-benar tanpa tiang. Dan Allah Maha Kuasa tentang itu. Tapi bisa jadi secara hukum kausalitas, hukum alam, bisa jadi langit ini ada tiangnya, hanya saja kita yang tidak tahu. Sebagaimana penglihatan kita bahwa langit ini begitu tinggi, tapi menurut penglihatan kita tidak ada tiangnya. Padahal ada secara hakiki. Seperti itu. Sama dengan angin. Gitu. Selama ini siapa yang bisa menunjukkan bahwa angin itu bentuknya segitiga, kotak, segi lima? Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu adalah apa? Rasanya. Ini ada angin seperti ini, ya kan? Ada angin lesus, seperti itu ya misalnya. Ini kuasanya Allah seperti itu. Bi ghairi amadin. Allah ciptakan meninggikan langit tanpa tiang penyangga, ya, setidaknya yang sesuai dengan kalian lihat ini. Summastawa, kemudian bersemayam. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersemayam alal arsy, di singgasana arasy. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah juga yang menundukkan ya matahari dan rembulan. Bagaimana diperjalankan matahari dari arah timur ke barat, ya, begitupun rembulan, ya, dengan posisi miring ke kanan ke kiri sesuai dengan musimnya, musim panas, musim pancaroba,
ya dan sebagainya. Maka di surah Yasin itu dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir Allah yang maha perkasa, yang maha tahu. Kullu yajri li ajalin musamma. Semua bintang-bintang, bulan-bulan, bulan, matahari, ya, planet-planet semua itu adalah ya, yajri, mereka mengalir, mereka berjalan dalam orbitnya masing-masing. Li ajalin musamma, terhadap waktu yang sudah ditentukan. Suatu saat kok ditentukan habis, mereka nggak bisa berjalan, kiamat sudah. Mereka bertabrakan satu planet dengan planet yang lain, ya, mereka bertabrakan dan sebagainya, tidak sesuai dengan orbit yang sudah ditentukan. Ini jangan sekalian, yudabbirul amra, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan makhluknya. Ya, urusan kita semuanya, yang kecil maupun yang besar, Masya Allah ya. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah, langit dan bumi seisinya yang diciptakan Allah ini ya secara terinci, secara jelas ya merupakan tanda bukti ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian semua itu ya benar-benar meyakini bahwa suatu saat nanti kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dalam arti kematian kita akan dipertanggungjawabkan amalia-amalia kita di hadapannya. Ketemu dalam arti panjenengan yang ahli ibadah, yang memiliki kekuatan iman, janji Allah ya nanti akan bertemu Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita pandai mensyukurinya agar Allah menambahkan nikmat itu kepada kita, dan kita semuanya insya Allah diberikan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna bil Qur'anil Karim wa syfa'na bil Qur'anil Azim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwashaykhina wa limuallimina bil wajibati alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadhil hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sayangilah kami, rahmati kami dengan Al-Qur'anul Karim ya Allah, berikan kami kemampuan istiqomah di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa yassir umurana min umuri din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan segala rezeki kami ya Allah, terutama para donatur dan para penyandang dana di Masjid Darut Taqwa ya Allah, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa ya Allah. Memberikan kami bahagia sehat sekeluarga ya Allah, mencukupi rezeki kami dengan rezeki yang halal barakah, yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra-putri kami, generasi kami, generasi Qur'ani berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang solih, solihat, berhiaskan akhlakul karimah ya Allah, dan berikan kami dalam hidup ini ya Allah, hidup yang penuh barakah, suatu saat meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.